maju-maju lah. Oke, halo selamat siang teman-teman. Selamat siang Kak. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Langsung ke perkenalan aja biar lebih akrab gitu nanti pembahasannya. Nanti kalian perkenalan itu kenapa Mak? Nggak apa-apa. Oke, nanti kalian perkenalan itu nama lengkap, nama panggilan, asal kampus, jurusan, sama hobi ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, dimulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Brecebelo. Teman-teman bisa memanggil saya Tata atau Tasya ya. Senyumnya teman-teman aja. Sekarang saya berkuliah di Universitas Negeri Malang semester 4. Jurusan bimbingan dan konseling tentunya ya. Dan hobi saya itu memasak dan menyanyi gitu. Kalau dari Mbak Rora? Saya tahu kan dari datanya kan. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Aurora Feliciata, biasa dipanggil Aurora atau Rora dari Mbak Tata tadi. Saat ini saya kuliah di UB. Saya di UB jurusan Teknologi Informasi baru semester 2 saya. Oh iya, oke baik. Hobinya? Untuk hobinya sendiri, saya dari kecil tuh suka banget sama renang. Ke berenang ya? Iya. Oke. Info renang Mbak. Info renang, kalau renang biasanya banyak sih Mbak. Kalau kolam-kolam renang itu Enggak, maksudnya info renang sama Mbak Rora. oh Kalau ada info kolam renang. mungkin Masuk kalau juga sih, bisa juga. kalau weekend boleh renang. Mbak ada. Oke, dari Mbak. Oke, perkenalkan teman-teman dan Mbak. Saya Kila Sasarinada, biasa dipanggil Lila. Saya Ada yang lucu Mas. Ada. Tadi ada miskom dari Oh, dua. iya. Oke Mbak, lanjut. saya dari UB, jurusan hukum. Jadi dari Fakultas Hukum ya, FH. Terus untuk hobi, saya ini sih lebih suka nulis cerita. Oh, nulis cerita gitu ya, kayak novel atau gimana? Iya, di novel. Kalau kayak AU gitu? Ya, tulis juga. Pasti Di mana-mana Twitter sih. nih. Di Wattpad. Terus habis itu kan kalian kan melihat dulu sih kayak paradigmanya tuh lagi di mana. Dia lebih di Wattpad atau di Twitter. Kan waktu itu di Wattpad lagi boom-boomnya tuh. Iya. Akhirnya aku di Wattpad. Terus aku lihat, oh ada AU ya, modelnya lucu ya. Terus kita nggak butuh effort banyak ya. Oke lah, aku kan. Oke, Mbak semangat ya. Semoga nanti ada novelnya yang terbit. Amin. Sebenarnya udah ditawarin sih, Bu. Cuman takut. Takutnya kenapa? Takut belum sempurna. Kalau ditawarin udah sempurna gak sih harusnya? Iya, Ya, pasti. Udah bagus. skill AU-nya Mbak. Saya pembaca AU juga soalnya. Oh. Nanti deh, tak link deh. Boleh. Nanti kabar-kabaran lewat WhatsApp ya. Kayaknya saya pernah lihat judulnya mbaknya tuh Dilanku 1945 ya. Bukan Mas, bukan Mas. Nanti saya dimarahin penulisnya kalau itu. Oh, 1945 zaman penjajahan Indonesia. merdeka. Tahun merdeka ya, berarti Dilannya 1990 gak sih? Kalau 45 kemerdekaan. Dilannya ikut proklamasi gitu. Oke, kalau dari Mas ini Mungkin kalau saya sebelum perkenalan mau tanya dulu ke mereka berdua, nanti boleh ikut renang ya? Boleh. Oke, boleh ya? Oke. Nggak boleh Mas, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Beda tempat. Kita renang khusus cewek ini Mas. Minum Mbak, minum. Ya, itu Mas, kan juga terus ketawa ya. jadi pemicu untuk Batu. lanjut. Lucu banget ya. Mbak gimana sih teman-teman ini? Kayaknya lagi semangat ya. Kayaknya juga Mungkin lagi selera humor saya rendah jadi nggak terlalu ketawa. minum bentar ya. Soalnya saya nggak pernah guyon Bercanda. bercanda di kelompok lah, itu nggak pernah. Nanti hati-hati Mbak, hati. Hati-hati nanti kesedangan. Nah. Kalau dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Albert Nabiyu. Saya berasal dari asal kampus saya. Nama panggilannya dulu Mas. Nama panggilan Albab. Oke. Bab, biasa Bob. Bob. Kampus saya nggak kuliah saya kedinasan.
Masya Allah, kedinasan apa? Kedinasan Poltekim imigrasi. Nggak ngerti sih. Ada imigrasi itu nanti apa ya, ngatur seleksi orang yang masuk dari luar negeri ke negeri kita sendiri. Oh, keren sih. Dia cukai. Enggak, lebih ke deportasinya kayak paspor. Bea cukai kan lebih ke barang-barang gitu nggak sih? Nanti infoin yang dari luar negeri yang ganteng-ganteng. Oh iya, boleh Mas. Boleh infokan ya? Orang Indonesia nggak menarik ya di mata kalian? Oh, enggak sih, lebih ke arah apa ya? Memperbaiki keturunan dikit. Boleh. Buat apa ya? Generasi sepak bola. Jangan dong. Jangan dong. Kayaknya Indonesia menuju blasteran. Betul, bukan menuju Indonesia emas aja. Iya, Biasa blasteran. Adalah hobinya apa? Hobinya main game sepak bola. Main game olahraga. Olahraganya itu olahraga dalam bentuk apa? Olahraga itu badminton, jogging. Ya, itu yang sering. Emang masih boleh ya Mas di sana kedinasan kan? Emang boleh pegang main game tuh? Waktu Kalau istirahat main, gitu ya? Atau gimana? main game itu saya cuma sekali aja pas apel keluar. Berarti Biasanya kan kalau keluar nginget-nginget kan gitu ya? Ya kerja emang Emang gitu gak sendiri. sih? Ya, maksudnya Kan kayak ada emang- memang terbatas Heeh, gitu. terus kan juga disiplin, nggak boleh Jadi pegang emang HP. harus taat peraturan gitu. Oke teman-teman, karena sudah perkenalan, saya ingin tanya nih sama teman-teman, udah pernah nggak ikut sesi konseling kelompok? Belum Kalau individu? juga. Saya belum pernah. Oh, sebenarnya belum pernah mengikuti sesi konselingnya, baik individu. Belum ya? Oke, baik, saya ingin menjelaskan sedikit ya. Jadi sebenarnya ini konseling individu dengan kelompok itu tidak jauh beda. Cuma perbedaannya itu kita mendiskusikan ini secara berkelompok gitu. Dan di sini saya sebagai fasilitator ya, dan tentunya teman-teman ini menjadi konseli, dan nanti teman-teman akan menyampaikan permasalahannya itu satu persatu gitu. Jadi misalnya dari Mbak Ila ya tadi, Mbak Ila permasalahannya ini, Mbak Rora dan Mas Albab, nanti kita akan sepakati sesuai dengan tingkat urgensinya. Jadi nanti urgensinya itu skala dari 1 sampai 100 ya. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Bisa. Oke. Jadi nanti peraturan dalam diskusinya itu teman-teman harus berpartisipasi aktif ya. Diharapkan teman-teman dapat bertanya atau memberi sanggahan atau apapun itu kepada konselor yang memang sudah ditetapkan sebagai masalah yang akan dibahas nanti gitu. Dan untuk teman-teman di sini gak usah khawatir ya, karena kita mempunyai asas kerahasiaan yang dimana memang ya forum ini aja yang tahu gitu. Kita aja yang tahu, saya aja yang tahu. Jadi saya harap untuk teman-teman yang lain ketika temannya nanti dibahas permasalahannya, ceritanya, mohon untuk dijaga ya kerahasiaannya ya. Dan saya juga minta izin untuk mencatat hal-hal yang kita diskusikan ke depan ini. Catatan ini sebagai arsipan saya aja, jadi cuma saya yang mengetahui gitu, dan saya pastikan untuk tidak bocor keluar gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini teman-teman? Bisa. Oke, jadi karena teman-teman ini pertama kali mengikuti sesi konseling baik individu maupun kelompok, jadi saya di sini ingin menawarkan waktu kepada teman-teman. Oh, sebelum itu ada agenda setelah sesi konseling ini? Saya ada sih. Apa? Saya mau ke cabang dinas. Ada keperluannya. Buat surat. Oke. Kalau Mbak Rara ada? Kalau saya sih mungkin mau makan sih, Bu. Makan siang habis ini. Gak ada sih. Makan bareng dong. Oh, boleh, ayo. Oke, boleh nanti kalau Mas Albab nih. Kalau saya di sini main game, soalnya ini apel saya keluar, saya manfaatin sebaik mungkin. Oke. Sesi konseling iya, game iya gitu ya. Iya. Double kill. Enggak Boleh double lah. kill sih kayak ya. Hobi iya, kesehatan mental juga iya. Betul. Oke, jadi teman-teman dari yang saya sudah jelaskan tadi, karena teman-teman ini ada kegiatan setelah sesi konseling ini, jadi bagaimana kalau kita tetapkan waktunya di 30 sampai 35 menit? Sepakat Bu. Gimana Mas Albab? Boleh. Oke. Apakah duduknya teman-teman sudah nyaman? Sudah. Oke, baik, kita mulai ya. Mungkin dari siapa dulu? Mungkin dari Mas atau Ya boleh, dari saya dulu. Baik, mungkin saya ini akhir-akhir ini saya pikirkan itu ketika saya memikirkan tentang perasaan orang lain. Jadi dimana pas itu kejadian pas bukber,
saya menolak untuk membonceng satu anak. Nah lalu setelah kuliah setelah bukber itu, setelah kedinasan maksud saya. Nah itu dia tuh kayak apa ya, kayak aduh kok nggak ngerespon saya lagi anu. Cowok apa cewek nih, Mas? Cewek. Oke. Nah habis itu Cewek. kebetulan waduh apa saya salah ya kemarin nolak, soalnya saya sendiri juga apa ya, nggak tegen gitu loh, belum apa ya, belum gemuk, belum kuat lah. Nah, akhirnya gemuk gimana Mas? iya berisi, badan cowok kan kalau berisi kuat kan. Oh gitu. Saya kan masih kurus kerempeng cengkreng meyeng. Cengkreng yang ada meyengnya. Akhirnya saya dari situ waduh apa dia sakit perasaannya dia gitu. Terus tapi ternyata itu hanya pikiran saya gitu. Tapi dia tiba-tiba nyapa, oh berarti hanya pikiran aku sih. Oke. Berarti inti permasalahannya di sini memikirkan perasaan orang lain. Oke, Padahal baik. nggak nggak semasalah itu sih. Oke, baik. Kalau tingkat urgensinya kira-kira berapa? Satu sih. Satu. Ya karena saya salah mikir aja seperti Oke. Kalau dari Mbak Ila? Kalau saya sendiri ini sih lebih ini yang mengganggu saya akhir-akhir ini jujur, karena saya kuliah, saya punya teman dari semester 1 sampai semester sekarang, teman dekat ya intinya. Minum Mbak, minum. Makanya jangan pantau Mbak, lepasin aja, karena kalau ditahan itu pasti batuk kan. Lepasin aja, kita santai kalau di forum ini. Gitu, bisa nggak? Bisa. Jadi gitu sih Mbak, jadi kayak akhirnya aku punya teman semester 1 sampai semester ini, tapi di semester ini tuh rasanya nggak sama kayak semester sebelumnya. Aku nggak tahu di sini tuh karena aku yang salah atau seperti apa, tapi memang rasanya tuh mereka menjauh, mereka pergi, mereka nggak tahu, kayak benar-benar untuk saya aja tuh nggak bisa gitu loh, kayak kita tuh canggung gitu loh. Itu yang buat aku nggak nyaman seperti itu. Untuk urgensinya dari 1 sampai 100 sekitar 95 lah. Sangat tinggi ya. Tinggi sekali. Benar. Ini yang buat stres. Perbandingan dari Mas Albab ini 10 dan ini 9 sangat. saya satu tadi malah. Mas satu itu benar-benar satu, karena ini skala Likert-nya itu dari 1 sampai 100. Satu. Karena saya salah anu aja, salah asumsi aja. Ternyata nggak ada masalah. Oke, kira-kira nih kalau saya tanya awal nih, kira-kira tujuan Mas Albab mengikuti sesi ini untuk apa, Mas? Mungkin lebih ke apa ya, menangani pikiran orang-orang yang dimana saya tuh mudah apa ya, bersuuzon. Kalau suuzon kayak berpikiran negatif. Ya, oke, baik, terima kasih Mas. Oke, dari Mbak Rora nih. Kalau saya sih lebih ke permasalahan di tahun lalu kan saya sempat ikut suatu lomba dari UKM saya, itu ngirim beberapa orang, mungkin sekitar 10 atau 11 orang gitu. Nah 2 orangnya itu jadi official tuh kayak panitia gitu kan. Nah di sana itu awal-awal tuh baik-baik aja, tapi lama-kelamaan kok makin gak enak suasananya. Terus dari mereka juga nggak pernah kayak menghargai saya dan teman-teman saya gitu, kayak terlalu disepelekan. Kita mau izin untuk latihan di UM, bukan latihan di sana, itu dari mereka tuh susah untuk mengizinkan. Bahkan untuk izin untuk hal penting saja mereka itu kadang menolak. Jadi kayak dari mereka tuh tidak ada toleransi apapun gitu loh kepada saya dan teman saya. Sampai saya dan teman saya tuh satu persatu tumbang, ada yang sakit, ada yang pingsan gitu saat latihan, jadi gitu sih. Oke, baik. Dari Mas Albab tadi itu permasalahannya yaitu memikirkan perasaan orang lainnya, tapi menurut itu asumsi Mas Albab aja. Terus urgensi kamu berapa? 30% lah. 30% ya. Oke, dari Mas Albab tadi ya sudah dikatakan bahwa kalau ini tuh nggak bawa juga Mas. Ya, memikirkan perasaan orang lain gitu, dan itu Mas Albab merasa bahwa itu asumsi Mas Albab aja. Terus kalau dari Mbak Ila itu lebih ke punya teman dekat nih dari awal semester dan sampai sekarang, tapi sekarang itu Mbak Ila itu merasa sudah beda gitu. Jadi
Jadi Mbak Ila merasa mereka menjauhi Mbak Ila gitu. betul. Dan apakah Mbak Ila sudah mengetahui penyebabnya? Belum. Itu yang kita diskusikan nanti mungkin. Oke, kalau dari Mbak Rora, yang dimana mengikuti suatu kegiatan gitu ya, dimana memang di situ Mbak Aurora dengan teman-teman tidak dihargai ya, tidak dihargai, terus susah diberi izin untuk melakukan kegiatan di luar dari tempat itu gitu, sampai banyak yang tumbang, sakit gitu, pingsan dan lain-lain. Oke, karena kita sudah melihat dari beberapa kita sudah mendengar dari beberapa cerita dari teman-teman tadi, dan memang tingkat urgensi yang paling tinggi itu dari Mbak Ila ya, 95. Wow, 95% nih. Sepertinya sangat urgensi untuk kita bahas di pertemuan hari ini. Oke, apakah teman-teman setuju? Setuju. Oke, baik. Apakah Mbak Ila setuju untuk permasalahannya dibahas pada Setuju, hari ini? setuju, boleh. Setuju. Oke, baik. Mbak Ila. Emang namanya Mbak Ila juga ya. Oke, nggak apa-apa, intermezzo. Oke, dari Mbak Ila, apakah sudah siap untuk menceritakannya? Sudah, gini, jadi Belum. Baik, Mbak Ila, silahkan diceritakan. Terlalu semangati untuk mau menceritakan. ya kita harus benar-benar. Ya. Jadi gini, sama seperti apa yang aku ceritakan sebelumnya, yang tadi saya punya teman dari awal semester 1 sampai semester hari ini, ya sekelas loh, ya pasti ya sampai semester selanjutnya dong. Iya. Nah, dulu tuh aku kayak deket banget gitu sama mereka, deket yang benar-benar deket gitu loh. Sampai di semester ini aku nggak tahu kenapa rasanya tuh beda, kayak benar-benar kayak dari mereka menjauh atau dari aku yang menjauh, aku nggak tahu. Tapi ketika aku mendekat, ya gimana sih rasanya yang temenan udah 1,5 tahun gitu ya, itu ketika 1,5 tahun ketika mereka menjauh itu rasanya kan ada yang hilang gitu kan dalam diriku. Nah, aku gimana caranya aku untuk mencoba untuk deket. Sudah aku deketin mereka, aku ngajak ngobrol sama mereka, tapi respon mereka tuh bener-bener sakit banget hatiku tuh, kayak aku tuh nggak pernah berpikiran kuliah tuh nyari temen itu bonusnya. Kuliah ya kuliah, kita fokus gitu. Cuman gak tahu kenapa rasanya ketika mereka yang kayak gitu responnya ke aku tuh ngerasa nggak deh, kayaknya nih mereka bener-bener menjauh deh dari aku deh, kayak gitu. Dari responnya mereka, dari perilakunya mereka, itu benar-benar seperti itu. Jadi akhirnya aku tuh kayak ngerasa selain aku sakit ya, kecewa, aku juga bertanya-tanya ini kenapa. Oke, baik. Dari yang Mbak Ila ceritakan, yang dimana memang mempunyai teman ya dari awal maba, mahasiswa baru sampai sekarang, yang dimana memang perubahan di pertemanan itu ada ya, dan Mbak Ila sangat merasakannya, dan Mbak Ila juga bingung apakah ini dari saya atau dari mereka gitu. Namun dimana Mbak Ila sudah mencoba ya mendekatkan diri, namun Mbak Ila mendapatkan perlakuan yang respon yang mungkin menyakiti Mbak Ila gitu. Oke. Boleh disebutkan respon mereka yang membuat Mbak Ila sakit itu bagaimana? Gini sih, kayak sebelumnya ini sih, kita tuh dulu berempat, tapi tiba-tiba ada satu anak yang nimbrung. Iya. Oh iya. Oke. Dan dari situlah hubungannya aneh, rasanya berantakan. Aku nggak tahu karena dia memang dasarnya anaknya seperti itu, proses kayak gimana. Tapi tapi ketika dia nimbrung di satu dimanapun, itu selalu berantakan juga. Aku nggak tahu dianya yang masalah, akunya yang masalah, atau teman-teman dekatku ini yang masalah, kayak gitu. Tapi perilakunya, dia memang gampang bergaul, dia gampang untuk merayu hati, untuk dapetin hati, untuk dapat perhatian, gampang. Dan aku tidak gampang untuk melakukan itu, kayak gitu. Tahu nggak sih maksudnya? Tahu. Jadi aku nggak tahu dia bilang apa ke teman-temanku ini sampai mereka menjauh atau kayak gimana. Aku nggak mau suuzon, aku nggak mau berpikir negatif tentang dia. Cuman perilakunya teman-temanku itu mendadak berubah 100% ketika dia tuh hadir. Oke.
kayak gitu. Nah teman-temanku tuh dulu selalu meluk aku, kayak aku sama mereka itu aku bisa jadi anak kecil yang selalu dibimbing gitu loh, tau gak sih? Tapi hari ini aku harus tetap jadi diriku sendiri, dalam arti mereka tuh gak pernah noleh ke belakang ngeliat aku gitu loh. Jadi mereka tuh fokus ke depan sama yang baru. nyapa kamu nggak? Nyapa ya nyapa, cuman gak nyapa sih, lebih ke arah kayak misal tadi gitu ya, waktu tadi di kelas ini sih lebih aku duduk terus lah kok nggak masuk gitu, nunggu siapa di luar gitu loh, cuma sebatas itu. Biasanya juga kayak aku ngajak ngobrol, ayo gini, mereka ngasih sendiri, nggak ngehirauin apa yang aku ucapin gitu. Ketika aku nyapa pun mereka kalau udah asik sama nih anak satu yang benar tiba-tiba join ini, itu ya udah. Oke, baik. Dari teman-teman nih, siapa dulu yang mau memberikan pertanyaan, tanggapan atau yang lain-lain? Oke, Mungkin dari saya. silakan Mas. Mbak itu tahu nggak kenapa anak itu tiba-tiba benar-benar mengubah teman-teman Mbak Ila yang awalnya Mbak Ila bisa dipeluk kayak anak kecil seperti lalu sampai sekarang? Anak ini ngerubah teman-teman aku. Alasannya dia tuh apa, terus dia ngelakuin apa aja sih sampai berubah teman perilaku? Ya namanya juga nggak tahu kan. Hmm. Sebenarnya ini bukan jadi asumsi aku, tapi aku yakin dia pasti ngelakuin sesuatu kayak gitu buat teman-temanku yang berubah, karena ngelihat dari jejak rekamnya dia sama pertemanan dia yang kemarin itu tuh kelihatan. Teman-teman yang kemarin sebelumnya itu dia ngelakuin sesuatu untuk ngejauhin gitu loh, pasti dan aku tuh yakin dia ngelakuin itu juga di pertemananku hari ini kayak gitu. Oke, dan Mbak Rora nih? Dari saya mungkin apa Mbak Ila ini apa ya, apakah pernah ada suatu kejadian nih yang ngebuat Mbak Ila itu apa ya, tambah yakin dengan apa yang Mbak Ila pikirkan? Sebenarnya untuk tambah yakin tuh gini sih, ya dulu tuh anaknya dari dulu emang bisa sendiri, jalan sendiri, fine, ya jalan sendiri. Tapi ketika sama mereka, ya terbiasa dong jadinya untuk sama mereka terus, tapi bukan untuk tergantung. Nah, ketika mereka jalan sama mereka sendiri, terus Ila juga akan nyusulin mereka gak bakal noleh ke belakang untuk sekedar nyapa Ila, ayolah sini gitu, enggak. Jadi mereka tuh udah bodo amat gitu loh, dan aku nggak tahu mereka tuh kenapa kayak gitu. Oke, baik Ila. Ada nggak bukti kalau teman Mbak Ila ini memang mengatakan sesuatu kepada, bisa dibilang circle Mbak Ila tadi, sehingga circle Mbak Ila ini menjauhi Mbak Ila? Maksudnya kan itu asumsi Mbak Ila ya. Kira-kira ada nggak yang memang bukti nyata gitu, tindakan, perilaku? Gini, untuk bukti nyata, kemarin aku tertampar aja sama satu kalimat salah satu dari mereka. Aku punya temanku ini anaknya organisasi banget, aku nggak bisa jadi kayak dia. Ngerti nggak sih? Baik. Aku nggak bisa jadi dia, maka dari itu aku sedikit ngejauh dari dia. Untuk apa? Biar aku nggak insecure sama dia kayak gitu. Terus aku tertampar dong dengan diriku. Aku emang semester 4 ini nggak ngejauh, nggak sedekat itu karena memang ada organisasiku yang harus aku urusin gitu. Dan ini sedikit jauh lebih berat organisasinya daripada kemarin-kemarin. Jadi itu yang aku semakin yakin bahwa ucapan itu buat aku gitu. Terus aku selalu berpikir lagi, kamu ini kalau misalnya kamu insecure sama aku hari ini yang sudah jadi hari ini Ila organisasi, kalau kamu insecure mending kamu sayangin aku, ayo berangkat bareng. Saya kan kayak gitu, ayo kita grow up bareng gitu, kita ngelangkah maju bareng, gak usah pakai acara ngejauh untuk dia nggak insecure sama aku kayak gitu. Tapi yang awal tadi itu Mbak Ila yang menjauh karena Mbak Ila insecure atau gimana sih? Temen Mbak Ila yang menjauh karena insecure pada Mbak Ila? ya, salah satu dari circle-nya itu. Dia mengatakan kalau dia insecure sama Mbak Ila?
nggak mengatakan langsung ke Ila, tapi dia menampar Ila, tau nggak sih, dari kalimatnya dia kayak gitu. Kayak aku tuh punya teman-temanku ini temanku ini anak organisasi, dulu kita sering kumpul dan lain sebagainya. Jadi semua karakteristik yang dia ucapkan itu adalah aku gitu. Aku balikin ke diriku, oh ya udah, gue buat aku. Oke, memang dalam circle itu yang memang paling aktif organisasi itu Mbak Ila. Ya. Oke, baik. Dari teman-temannya gimana? Dari Mbak Rora dulu mungkin. Dari saya izin bertanya, berarti kejadian kali ini tuh baru terjadi di dunia perkuliahan apa sebelumnya pernah terjadi? Baru terjadi. Berarti dari Mbak Ila sendiri cukup kaget ya dengan kejadian yang Mbak Ila alami di perkuliahan ini? Cukup kaget, tapi ketika aku cerita sama mama gitu ya, mentok kan temen ceritaku cuma mama sama mungkin cowokku. Mama tuh selalu bilang kayak, ya udah kamu fokus lu kuliah, ya udah kuliah gitu. Dan itu yang buat aku masih semangat buat berdiri di sini hari ini gitu loh. Dan aku masih ngeyakinin diriku, oke, nggak apa-apa, aku nggak usah sama mereka gitu. Tapi satu sisi aku berpikir, mereka ini kenapa kok sampai mereka tuh berubah? Pasti ada dong sebab dibalik semuanya gitu. Oke, baik Mbak Ila. Saya sangat paham ya dengan perasaan Mbak Ila yang memang kita dijauhi secara tidak tiba-tiba itu memang sakit gitu. Karena apalagi kalau kita nggak tahu penyebabnya apa. Tapi saya di sini ingin mengajak teman-temannya untuk memberikan afirmasi positif untuk Mbak Ila. Apapun itu kata-kata, dukungan atau apapun itu yang bisa membuat Mbak Ila mungkin lebih semangat lagi dan meyakinkan Mbak Ila bahwa itu hanya asumsi Mbak Ila gitu, dan lebih semangat lagi untuk Mbak Ila dalam menjalani perkuliahannya gitu. Karena kan memang di dunia perkuliahan itu selain belajar ya teman-teman juga kan. Oke, kira-kira siapa dulu nih yang memberikan? Mungkin kalau dari saya sih, Mbak Ila kan udah benar-benar apa ya, bukan mastiin, lebih tepatnya dengar kalimat dari dia kan. Kalau misalnya saya jauh karena saya insecure gitu, tapi kok apa ya, kok ditujukan ke saya doang. Maksudnya kok teman-teman circle Mbak Ila kok nggak dijauhin juga gitu loh. Nah itu kan perlu dipertanyakan kan. Ya mungkin dari Mbak Ila sendiri udah berefleksi diri kan. Nah ya udah bener Mbak yang Mbak lakuin itu. Lalu mungkin ya bisa mencari teman lain, semisal kalau mereka udah nggak mau berteman lagi, karena banyak orang yang iri gitu loh atas pencapaian kita untuk apa ya, berkembang. Jadi ya kita harus fokus terus untuk berkembang sih. Sebenarnya lucu mas, aku mau cerita dikit lagi. Boleh. Sebenarnya lucu, ketika aku dijauhkan oleh sesuatu yang menurut Tuhan mungkin kurang baik ya buat aku tuh dihadirkan sesuatu yang lebih baik gitu loh. Aku nggak tahu saya seperti itu. Kalau aku jalan sendiri, mereka barengan, pasti ada aja orang yang sebelumnya aku nggak pernah ketemu dia, tapi itu temanku, itu pasti ada dan nyamperin aku, nemenin aku jalan. Sesimpel itu. Kayak aku kadang kaget, oh berarti aku ini sebenarnya nggak dibiarin untuk sendiri, cuman memang aku lagi diuji gitu. Gitu sih. Benar, mungkin itu bisa salah satu menjadi penguatan positif ya bahwa Mbak Ila ini nggak sendiri. Banyak kok, meskipun Mbak Ila nggak melihat mata dari teman-teman yang lain, banyak kok yang memandang Mbak Ila gitu, memandang Mbak Ila bahwa mereka ini teman yang layak untuk menjadi teman kita, teman lain yang layak untuk menjadi teman cerita dan lain-lain. Jadi itu mungkin bisa menjadi pikiran positif lagi ya buat Mbak Ila gitu. Kata Mas Alif tadi kan suruh cari temen baru ya. Sebenarnya untuk temen baru ini bukan transisi atau kayak gimana, tapi Ila tuh tipikal anak yang apa ya, gak bisa diem gitu kan. Jadi Ila harus explore semua hal di dunia ini gitu loh. Ila tuh anaknya berpetualang segitunya. Jadi temen, kalau masalah temen, aku kalau nggak di kelas ya aku bisa dapetin di mana aja itu temenku gitu. Tapi gak tahu rasanya, ngerti nggak sih, masih sakit gitu loh. Meskipun ada teman baru yang ngadi-ngadiin itu semua,
tapi rasanya jauh lebih sakit banget gitu loh untuk kayak gitu. Nggak bisa dideskripsiin ya sakitnya. Kan dari Aurora nih. Dari saya lebih ke mau tanya ke Mbak Ila, apakah Penguatan positif, Mbak. penguatan positifnya? Iya, Mungkin karena ini kita sudah masuk Oh. pada teknik. mungkin untuk Mbak Ila sendiri apa ya? Saya juga sebenarnya pernah kejadian kayak gitu juga, tapi ya sekitar mungkin udah lama juga kejadiannya. Kalau dari saya mungkin bisa coba tanya ke temennya Mbak Ila, kayak ngajak ngobrol gitu, tapi mungkin ngajak ngobrolnya di waktu yang santai, dikarenakan mood seseorang itu bisa berpengaruh di situasi yang terjadi saat itu. Jadi ngajak ngobrol, mungkin bisa ngajak jalan-jalan ke temannya Mbak Ila tersebut. Intinya mencoba kembali hubungan ke temannya Mbak Ila itu, atau dari Mbak Ila sendiri mungkin sebentar. Itu aja sih. Kira-kira penguatan positifnya apa nih? Bentar, saya bingung ya penguatan positifnya apa ya. Kalau dari saya sih apa ya? Bingung saya bu penguatan positifnya. Oke, baik. Kalau dari Ila ya, mencoba menanggapi dari Mbak Aurora. Mencoba menanggapi dari Mbak Aurora, kayak apa tadi Mbak Aurora bilang apa? Mbak Aurora tadi kan mengatakan kalau apa Bu? Tadi Mbak Aurora bisa langsung bercakap aja dengan Mbak Aurora. Mbak Aurora pernah ada di posisi seperti itu. Iya. Nah, terus ya ngobrol. Nah, tiba-tiba hilang aja otaknya. Nggak apa-apa, saling diskusi nggak apa-apa. Ngobrol ya, harus ngobrol sama dia. Sebenarnya aku belum punya keberanian itu untuk ngobrol gitu. Ila tuh dari dulu selalu punya keberanian untuk bertanya, karena Ila yakin dan percaya kalau misalnya